Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya tafsir ahkam tentang sholat qashar. Ya, yang pertama, apa sih itu sholat qashar? Sholat qashar itu adalah sholat wajib atau sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat di qashar. Qashar itu artinya diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, sholat yang bisa di qashar itu hanya sholat yang 4 rakaat aja. Sholat duhur, sholat asar, kemudian sholat isya. Tidak bisa sholat maghrib yang 3 rakaat dikosor menjadi 1,5. Sholat subuh 2 rakaat dikosor jadi 1 rakaat. Tidak bisa. Yang bisa dikosor itu adalah sholat yang 4 rakaat aja. Sholat duhur, sholat asar, kemudian sholat isya. Dan itu juga ada syarat dan ketentuannya ya. Eh, Sholat fardu. Nah, kemudian kebetulan ketika kita dalam perjalanan misalkan, dan ada syaratnya juga, perjalanan yang pertama itu kurang lebih dari 83 kilometer, misalkan dari Bandung ke Surabaya atau dari Bandung ke Jawa Tengah ke Semarang, itu lebih dari 80 kilometer misalkan ya. Nah, itu ketika kita melewati atau bukan melewati, kita eh, menemui waktu sholat duhur. Nah, kemudian kebetulan kita sedang naik bis ya, maka boleh ketika di rest area atau dimanapun sebelum bis berjalan itu boleh dikosor sholatnya. Boleh dari asar ditarik ke duhur atau dari duhur ditarik ke asar. Yang 4 rakaat jumlahnya tadi jadi 2 rakaat itu sholat kosor. Nah, kemudian syaratnya perjalanannya ini tidak berniat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, untuk zaman sekarang mungkin banyak mobil pribadi ya, boleh atau berhenti di rest area, tapi nggak apa-apa di kosor juga walaupun memakai mobil pribadi. Tidak jadi masalah karena sudah memenuhi syarat, asalkan perjalanannya misalkan berniat untuk menjenguk nenek atau takziah kepada nenek yang sudah meninggal atau apapun itu. Nah, selanjutnya untuk sholat qashar sendiri secara detail syarat dan ketentuannya itu nanti dibahas di kitab fikih ya. Nanti ada sendiri pelajarannya sholat qashar. Yang difokuskan di pelajaran tafsir kami yaitu ke ayat Al-Qur'annya. Ya, apa ayat Al-Qur'annya, kemudian apa asbabun nuzulnya, bagaimana tafsirannya. Nah, tafsir di sini saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Oke, yang pertama apa ayatnya? Ayatnya yaitu surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Nah, sampai sini udah ada dalil Al-Qur'an tentang mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di satu kalimat terdapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk mengqashar salat. Nah, di sini keadaannya ketika kaum muslimin itu sedang berperang ya, kemudian dikhawatirkan ya orang-orang kafir ini menyerang ketika kita sedang sholat. Nah, di sini tafsiran ayatnya seperti itu. Lalu udah apa namanya, silahkan dicatat apa namanya dalil Al-Quran tentang sholat qashar, yaitu di surat An-Nisa ayat 101. Nah, kemudian sebab turunnya ayat ini yaitu ketika beberapa orang dari Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apabila kami bepergian, bagaimana kami sholat? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi,
maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Kemudian wahyu tidak turun untuk beberapa waktu. 1 tahun setelah itu Nabi Muhammad SAW berperang. Di sela-sela peperangan itu beliau melakukan sholat duhur. Nah, orang-orang musyrik itu melihat bahwasanya ketika Rasulullah SAW bersama para pasukannya itu sedang sholat duhur. Nah, kemudian ya dikatakanlah ya dedengkot dari orang musyrik itu berkata, coba kalian telah memberi kesempatan Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan sholat duhur. Coba kalian lebih maksudnya dipepet terus gitu ya, biar nggak ada waktu, biar nggak ada kesempatan untuk melakukannya ya. Nah, seperti itu. Jadi jadi dengkonnya musyrikin ini disuruh untuk pepet terus bahwasanya biar orang-orang muslimin yang sedang melaksanakan sholat duhur itu tidak ada waktu lagi. Nah, setelah itu seseorang dari didengkot musyrikin ya itu ngomong gini, nanti juga bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya itu akan melakukan sholat lagi ya, ini sholat asar. Nah, jadi prediksi kaum musyrikin ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya akan melaksanakan sholat asar satu sembahyang lagi katanya seperti itu. Nah, jadi mereka udah menyiapkan strategi ketika nanti kaum muslimin sholat asar, udah disiapkan strategi, udah diprediksi seperti itu. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di waktu antara sholat asar dan duhur. Bunyinya seperti ini, jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat An-Nisa ayat 11. Nah, ini terusan dari yang tadi, dari yang apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Lalu dilanjutkan, jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari eh, dalil dari sholat qashar itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian di ayat ini juga sebab dan musabab turunnya syariat sholat khauf. Sholat khauf itu sholat ketika keadaan berperang seperti itu. Nah, itu sebab dan musabab ayat surat An-Nisa ayat 11. Kita lanjut ke tafsir Ibnu Katsir ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian bepergian di muka bumi ini, yang dimaksud yaitu melakukan perjalanan, yang dimaksud di ayat ini melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Nah, semakna dengan pengertian yang terkandung dalam ayat lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alimaan sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Surat Al-Muzammil ayat 20 hingga akhir ayat. Nah, jadi dari dulu ya bahwasanya keringanan kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kaum muslimin, bahwasanya nanti bakal ada orang-orang yang sakit. Nah, orang-orang yang sakit ini tidak mengapa, maksudnya sholat secara tidak sempurna, tidak nggak apa-apa gitu. Maksudnya jika tidak mampu berdiri maka boleh duduk, tidak mampu duduk maka boleh sambil berbaring untuk orang-orang sakit dengan syarat dan ketentuan ya pastinya. Kemudian dan orang-orang yang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah, yakni bekerja dan mencari rezeki yang halal. Oke, lanjut ke firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimatnya, falaisa alaikum junahun, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar, maka tidaklah mengapa atau tidak berdosa antak suruh minas shalah, kalian mengqashar salat kalian. Nah, maksudnya yaitu ini maksudnya untuk meringankan ya, meringankan kita, umat Nabi Muhammad SAW. Nah,
ada kalanya dari segi rokaatnya. Nah, tadi udah disebutkan ya bahwasanya sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Seperti yang disimpulkan oleh jumhur ulama dari ayat ini, mereka menjadikannya sebagai dalil sholat qashar. Ya, jadi di sini di surat An-Nisa ayat 11 itu adalah dalil Al-Qur'an sholat qashar dalam perjalanan. Sekalipun mereka masih berselisih pendapat mengenainya, tapi masih ada selisih pendapat di kalangan jumhurul ulama, karena ada juga yang berpendapat ya bahwasanya ayat ini itu bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan seperti kita tadi menjenguk nenek atau taziah ke nenek atau bersilaturahmi ke keluarga kita. Tapi perjalanan yang dimaksud dari sebagian pendapat ulama ini yaitu perjalanan untuk berjihad. Misalkan di Jawa Tengah ada peperangan, nah kemudian kita berjihad atas dasar untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kemudian kita berjihad dan di perjalanan ya kita mengqashar salat. Nah dimaksud sebagian ulama itu yang ini maksudnya untuk berjihad. Kemudian kita lanjutkan ke firman Allah Subhanahu wa taala di kalimat in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Nah, jika kalian takut diserang orang-orang kafir, maksudnya di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan bagi bepergian harus dalam rangka takorub, melainkan boleh pula dalam rangka bepergian yang mubah. Ya, tadi udah dijelaskan. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Nah, barangkali hal ini diinterpretasikan menurut kebanyakan yang terjadi di lingkungan saat ayat ini diturunkan ya. Karena sesungguhnya pada permulaan Islam sesudah hijrah, kebanyakan perjalanan yang mereka lakukan dipenuhi oleh bahaya yang menakutkan. Ya banyak peperangan misalkan. Bahkan mereka tidak beranjak meninggalkan tempat tinggalnya melainkan untuk menuju ke peperangan tahunan atau syariah, pasukan khusus. Ya, kemudian sedangkan keadaan lainnya merupakan perang terhadap Islam dan para pengikutnya. Pengertian mantuk apabila diungkapkan dalam bentuk prioritas atau berdasarkan suatu kejadian, maka ia tidak mempunyai subjek pengertian. Sama halnya dengan pengertian yang terdapat dalam ayat lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna." Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Surat An-Nur ayat 33. Nah, ada satu hadis dari Imam Ahmad, haddatsana Ibnu Idris, haddatsana Ibnu Juraij an Ibni Abi Ammar an Abdullah ibni Bibay ala an Ya'la ibni Umayyah qol. Nah, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraid dari Abu Ammar, dari Abdullah ibnu Rabi'ah, dari Ya'la ibnu Umayyah yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Umar ibnu Khattab mengenai makna firman-Nya, tidaklah mengapa kalian mengqashar salat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Jadi pertanyaan yang dilontarkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengenai makna firman Allah Subhanahu wa taala tadi di surat An-Nisa ya, yang kalimatnya tidaklah mengapa kalian mengqashar salat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang di masa sekarang dalam keadaan aman kemanapun mereka mengadakan perjalanan. Maka Umar berkata padaku bahwa ia pun pernah merasa heran seperti apa yang aku rasakan. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Maka beliau SAW menjawab, sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, karena itu terimalah sedekahnya. Nah, jadi ketika ada yang bertanya kepada Sayyidina Umar ibnu Khattab tentang makna nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa mengqashar sholat jika kalian takut diserang orang kafir, sedangkan ya, pada masa sekarang kita aman-aman aja, perjalanan kemana aja nggak diserang, nggak di apa gitu. Nah, sama Sayyidina Umar juga merasa bingung
Sama dengan pertanyaan tadi masa bingung lalu, Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, karena itu terimalah sedekahnya. Nah, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai yang digambarkan Rasulullah ini sebagai sedekah kepada kaum muslimin, ya, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun apa namanya, dahulu ayat ini turun ketika berperang, dan jika kalian takut diserang orang-orang kafir, maka boleh sholat, maka sholat. Nah, sampai sekarang dalil ini masih tetap berlaku, ya, walaupun kita tidak dalam keadaan berperang. Nah, itu sebagai sedekah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terimalah sedekahnya. Nah, oke. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para pemilik kitab Sunan melalui hadis Ibnu Juraij dan Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibnu Abu Amr dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas yang menceritakan kami sholat bersama Rasulullah SAW di antara Makkah dan Madinah sebanyak 2 rakaat, padahal kami dalam keadaan aman dan tidak takut dengan apapun antara Makkah dan Madinah itu. Nah, seperti itu. Nah, ini hadis tentang bahwasanya eh, ketika kita berperang boleh mengqashar salat. Bagaimana dengan keadaan yang tidak sedang berperang itu, dengan aman-aman aja? Boleh, karena itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu sedekah, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW di antara Mekah dan Madinah sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, jadi misal sholat duhur, kemudian 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Nah, itu dikosor. Padahal kami dalam keadaan aman. Nah, di sini juga sama, ya. Ketika Rasulullah SAW sholat bersama para sahabatnya dalam keadaan aman, tidak ada perang ketika itu di antara Mekah dan Madinah. Jadi bisa menggunakan dalil ini. Kemudian satu hadis dari Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul Waris telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Ishaq yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas menceritakan hadis berikut. Nah, kami keluar bersama-sama Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah. Beliau SAW sholat 2 rakaat, 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Siapa aku? Yahya ibnu Abu Ishaq yang bertanya, apakah kalian tinggal di Mekah selama beberapa waktu? Anas menjawab, kami bermukim selama 10 hari di Mekah. Nah, seperti itu. Ini dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya tidak apa-apa mengqashar sholat ketika dalam perjalanan dengan keadaan tidak berperang atau aman-aman aja. Ya, mungkin cukup sampai di sini aja, ya. Tadi dalil Al-Quran tentang sholat qashar, yaitu surat An-Nisa ayat 101 yang pertama. Tadi silakan diingat-ingat atau dicatat, ditulis bagaimana sebab dan musabab ayat ini, bagaimana tafsiran ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.